membuat database dan mengkoneksikan antara database dengan Kodular kita atau Android kita. Di sini kita coba review ulang. Di bagian screen kita punya dua screen, yaitu screen 1 dengan screen view, yang dimana screen 1 itu bertugas untuk menampilkan list dari daftar ebook atau PDF yang nantinya disajikan. Tampilannya seperti ini. Ini masih data-data contoh ya. Oke, selanjutnya di sini juga kita sudah punya satu buah screen view yang dimana nantinya dia bertugas untuk menampilkan konten atau ebook dari PDF ya. Jadi kita menggunakannya ebook PDF aja. Tujuannya untuk menampilkan file PDF. Oke. Selanjutnya kita akan membuat sebuah database dengan database spreadsheet yang gampang digunakan saja. Berarti kita harus membuat satu folder dulu di Google Drive masing-masing dengan folder ebook ya, bertujuan untuk memisahkan antara project yang lain dengan project kita yang saat ini sedang dibangun. Lalu kita tambahkan baru, kemudian Google Spreadsheet. Oke, ini akan digunakan sebagai table yang dimana di dalamnya menampung semua data-data yang akan kita tampilkan di aplikasi Android kita. Kita tunggu dulu sebentar sampai semuanya berjalan lancar. Oke. Di sini kita ubah dulu namanya menjadi database atau bebas lah apa aja gitu. Saya lebih suka pakai database. Kemudian ini sheet satunya kita ubah menjadi ebook. Oke. Kemudian kita coba buat sebuah tabel dengan di sel A1 kita coba pakai nomor, kemudian judul atau title aja ya, kemudian deskripsi gitu. Kemudian di sini kita kasih URL. Yang dimana URL ini adalah URL si file PDF-nya. Jadi nanti si PDF-nya itu akan disimpan di Google Drive ini juga. Ini juga ya. Oke. Lanjut saja dulu. Kita URL-nya capital aja. Kita contohkan beberapa data aja dulu ya. 1, kemudian 2, 3, 4 aja ya. 4 data. Misalkan di sini title-nya kita ubah, kita cari PDF-nya ya. PDF-nya enggak punya, berarti kita cari dulu. Sini kita buat satu buah folder di baru, kemudian kasih nama misalkan file, berguna untuk menyimpan file yang tadi. Kemudian kita coba upload file yang tadi, dimana download yang baru kita download tadi ya, ini yang pemrograman, kemudian buku Python kita masukkan ke sini, seret aja, lepas di sini. Jadi kita punya dua, upload lagi yang dua ini ke sini. Jadi kita punya 4 buah modul PDF atau ebook PDF ya. Ada web, ada bahasa C, buku Python, dan modul online untuk marketing. Oke, kita coba masukkan dulu ke sini. Title-nya misalkan pemrograman web. Ya, tadi ada web ya. Kemudian deskripsinya kita kasih menjelaskan tentang pemrograman web. Oke, sini untuk URL-nya. Nah, untuk URL kita
ambil dari sini ya. Di sini klik kanan, kemudian bagikan dulu. Baru di sini batasinya kita ubah menjadi simpan yang siapa saja yang memiliki link, kita salin dan selesai. Lalu kita pastikan di sini di URL. Paste. Nah, begini ya. Oke, kita coba ambil lagi yang kedua ini, berarti pemrograman bahasa C gitu ya. Ini deskripsinya menjelaskan bukan web, berarti pemrograman C gitu ya. Kemudian URL-nya sama, kita ambil dari sini, klik kanan, bagikan, kemudian batasinya kita ubah, kemudian salin link dan selesai. Pastikan di sini yang ketiga ini terkait pemrograman Python, menjelaskan tentang pemrograman Python. Ini kayaknya agak salah ya. Pemrograman ketiga kurang E. Ini ada R-nya. Oke. Nah, ini juga kita kasih yang ini ya. Berikan, kemudian ubah, salin link dan selesai. Masukkan ke sini. Yang terakhir adalah marketing, menjelaskan tentang marketing. Itu aja. Masuk ke file, kemudian klik kanan di buku marketingnya, bagikan, database-nya dikasih ini, salin link dan selesai. Kemudian masukkan di sini. Oke. Nah, database-nya atau tabelnya sudah jadi. Nanti kita akan coba ambil file yang ini dan masukkan ke aplikasi kita ya, pakai Kodular. Kita buka dulu Kodularnya. Ini dia. Ini di bagian screen view ya. Kita ubah ke bagian screen 1. Nah, sebelum kita masuk ke sini, kita coba setting dulu di bagian ini dulu ya. Karena untuk spreadsheet sendiri ini tidak bisa langsung dibaca oleh Kodular. Jadi harus ada perantara. Nah, perantaranya itu kita menggunakan Google Alchemy. Berarti kita harus buat dulu codingannya. Kembali ke book. Nah, di sini database, kemudian kita tambahkan baru model lainnya dan ambil yang script Google app. Oh, gini ya. Oh, sini nih. Yang ini dia. Oke. Di sini kita tunggu sebentar, app scriptnya sedang memuat. Nah, ini adalah lembar kerja untuk app script dari buatan Google. Jadi kita akan memanfaatkan layanan ini untuk membaca database tabel, maksudnya data dari sini menjadi sebuah data JSON. Kemudian nanti kita akan ambil datanya dengan komponen web ya. Tapi sebelum itu kita harus koneksikan dulu dan get data dari tabel ke sini dulu ya. Caranya kita coba pakai codingan ini. Saya sudah menyiapkan codingannya. Kita copy dulu, masukin ke sini. Mana tadi ya? Ini dia. Ini hapus, kemudian pastikan yang tadi. Oke, di sini ada beberapa yang harus kita ganti ya. Nah, sebelum itu di sini saya menggunakan metode get. Jadi kalau misalkan kita ingin mengambil datanya cukup dengan metode get aja gitu ya. Kemudian di sini kita harus merubah URL-nya ya. Nah, URL yang ini
ini ubah, ini bukan ID tapi URL. Oke, sorry. Nah, gitu, URL. Kemudian ini nama sheetnya. Kalau misalkan di sininya ebook, berarti di sini juga sama ya, ebook. Tapi kalau misalkan sheet 1, di sini sheet 1 nih, berarti di sini juga harus diubah jadi sheet 1. Oke, selebihnya biarin saja, nanti kita akan lihat hasilnya seperti apa. Oke, kemudian kita coba ambil URL-nya, yang database ini kita ambil, kita bagikan dulu. Kemudian batasinya siapa saja yang mempunyai link, lihat saja ininya, kemudian salin link dan selesai. Masuk ke lembar kerja, kita pastikan di sini di bagian open by URL. Ini ya, yang parse spreadsheet sama dengan sheet add open by URL. Pastikan URL-nya dan save. Nah, ini judulnya ubah menjadi misalkan API URL, API spreadsheet deh, gitu aja. Oke, ini sudah jadi scriptnya, tinggal kita coba testing. Nah, untuk mencobanya kita coba build ya, terapkan deploy baru gitu ya. Jadi saya ulang lagi, di sini kalau kita ingin membuild, kita ingin menjalankan script ini, tidak bisa langsung untuk ke URL ini ya, nggak bisa, tapi harus terapkan dulu, kemudian deploy baru. Dan di sini kita belum konfigurasi apa-apa, jadi pilih jenis, kemudian aplikasi web, dan deskripsinya ini diisi dengan misalkan Neo atau apa aja boleh lah. Kemudian di sini ada APL web add, akan diizinkan untuk berjalan menggunakan data akun Anda. Oke, ini bisa. Dan di sini ada yang memiliki akses. Nah, yang bisa mengakses si app script ini kita ubah menjadi siapa saja ya, anyone, saja. Everyone gitu ya. Oh, semua orang. Ini kan ada 3 ya, hanya sendiri. Kemudian siapa saja yang memiliki akun Google, berarti harus login dulu. Kalau ini tanpa akun Google, tanpa login, kita bisa mengaksesnya. Dan kita terapkan. Dan harusnya di sini kita tunggu dulu ya. Oke, deploy baru apa ya, izinkan mengizinkan akses data Anda. Oke, kita izinkan dulu ya, izinkan akses. Keluar yang ini, kita ambil yang akun kita. Dan kalau tampil seperti ini ya, Google can provide this app. Kita masuk atau klik bagian advanced, kemudian go to API spreadsheet save, klik. Nah, kita allow semuanya dan selesai. Kita tunggu saja sampai semuanya beres ya. Oke, ini adalah tampilan setelah deploy. Ini ada ID-nya, ini ada aplikasi webnya. Kita coba salin yang ini, kemudian kita simpan dulu di notepad. Oke, di sini kita coba selesai. Nah, untuk mengeceknya kita coba ubah dulu bagian sini ya. Kalau kita lihat di sini kan dia membaca kalau ada do get, kemudian parameter getnya adalah get, method sama dengan get, maka dia akan menjalankan get data as JSON yang ini, function yang ini, semuanya akan dijalankan. Maka dari itu di sini kita modifikasi sedikit untuk URL-nya, kasih tanda tanya, kasih method sama dengan get. Ini ya, karena dia membaca method sama dengan get. Jika metodenya sama dengan get, kalau misalkan seperti ini, maka jalankan get data as JSON. Oke, kita copy lagi, kita coba jalankan sini ya. Hapus, tinggal paste dan enter. Oke, ternyata sudah muncul ya. Ini adalah data-data yang ada di tabel database yang ini, yang ebook ya. Kita coba lihat pemrograman web, title-nya ya, kemudian bahasa C,
program Python, dan marketing. Kalau kita samakan, di sini adalah ada nomor, ada title. Yaitu pemrograman web, ini title pemrograman bahasa C, pemrograman Python, dan marketing. Oke, berarti sudah sinkron ya antara Google Sheet dengan tabel. Nah, bagaimana caranya kita untuk menyinkronkan si datanya itu ke si Google sini, bukan Google ya, tapi ke Kodularnya. Oke, URL-nya sudah kita dapatkan, berarti kita tinggal mengaksesnya dengan komponen web. Oke, kita ambil dulu dari sini ya, dari screen 1 ini kita ambil di bagian komponen web itu ada di connectivity, kemudian ada web, seret dan lepaskan di screen. Oke, di sini kita masuk ke blog. Nah, kemudian kita ubah nih bagian sininya, kita coba awasin dulu. Yang inisialis kita ubah dulu. Oh iya, kita juga perlu sebuah extension ya, karena di sini tipenya adalah JSON. JSON yang ini ya, JSON, nah ini JSON. Berarti kita harus membaca datanya itu dengan format JSON juga. Nah, kebetulan di Codewar itu tidak ada bawaan untuk membaca file JSON, makanya kita perlu extension. Oke, extensionnya itu adalah cari di komunitas Codular, dictionary, apa ya, kita lupa lagi ya. Kalau nggak salah ada di sini deh. Kita coba lihat di bagian download. Enggak ya, IX. Nah, di sini enggak ada calling tree aja gitu ya. Oke, kita akan coba download sama-sama deh. Kita cari di bagian extension, bagian Codular, sound, menarik, apa lagi deh. Udah jadi nih, ada nih ya, free JSON to dictionary extension. Kita klik. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, ini adalah dari komunitas Codular, ada yang menyediakan pihak pengembangnya ya, dari masyarakat ya, komunitas, dari si Muhammad Tamer, maaf ya, Muhammad Tamer. Wah, kayak gitulah pokoknya, kalau salah ya kan. Ini ada blok-blok yang bisa kita gunakan dari extensionnya ya. Oke, kita coba download aja dulu. Nah, ini di bagian AIX, klik. Nah, sudah terdownload. Oke, ya, ini ada di download ya, seperti ini ya. Oke, kita coba masuk Codular lagi. Kemudian kita import extensionnya. Klik bagian palette, kemudian extension, dan import extension. Kemudian choose file. Ambil yang tadi, yang itu yang mana ya? Enggak ada ya, download kan. Nah, ini dia, Ahmed JSON to dictionary, open dan import. Oke, nah di sini sudah ada JSON dictionary, kita seret aja, masukkan sini ya, jadi gitu. Oke, setelah ini berarti kita udah punya beberapa komponen, ada notifier, web, kemudian JSON dictionary, list, dan vertical fragment, dan kita masuk ke blok. Nah, di sini kita coba ubah lagi bagian bloknya. Kita belum perlu yang ini, kita halangin dulu atau awasin dulu. Kita perlu yang namanya web 1 untuk mengambil datanya. Kita setting URL-nya itu sini ya, set web1.url,
Nah, ambil dari yang tadi URL ini, copy, kemudian ke teks, ambil teks kosong, masukkan sini, paste. Oke, kita masukkan ke inisialis. Kemudian kita perlu lagi yang namanya webget. Nah, ini website.get supaya dia menghubungkan ke web servernya tadi, web halaman itu tadinya. Oke, setelah itu kita coba untuk terima respon dari hasil get ini dengan masukkan event web1.gotext ini ya. Kita coba dulu deh pakai notifier ya, pakai notifbox notifier, kemudian ambil dari show message dialog mana ya. Nah, ini dia. Kemudian untuk message-nya kita ambil respon content, title-nya kita ambil dari respon code, dan teksnya adalah oke, gitu ya.